Ibu ingin case-nya bukan berupa penyakit, tapi langsung mengarah ke case diagnosis keperawatan, boleh. Tapi harapannya ada case juga jenis penyakit, ya, itu untuk data. Jadi kita ambil biasanya 10 kasus tertinggi, gitu ya, 10 case tertinggi, itu apa saja. Kemudian Bour-Allos, ya, Bour-Allos-Roy itu ya, sebagai data. Nah, kemudian yang kedua adalah material. Material ini berarti sarana dan prasarana. Sarana prasarana untuk siapa? Sarana prasarana tidak hanya untuk pasien, tapi juga sarana prasarana untuk teman-teman petugasnya. Nah, yang pertama adalah gambaran umumnya. Kita sebelum ke sarana prasarana, gambaran umum ruangannya dulu. Jadi kalau misalkan nih yang mau kita identifikasi adalah ruang apa ya? IGD misalkan. Oh enggak. Rawat inap aja coba yang paling enak. Ruang bersalin. Ruang nifas apa tuh Pak untuk rawat inap setelah bersalin itu ya nifas misalkan. Di ruang nifas itu dia punya lokasi atau gambaran umumnya seperti apa? Terdiri dari berapa kamar, terdiri dari kelas apa saja. Kalau memang dia di situ hanya untuk kelas 1 dan VIP, ya sudah berarti ruangan itu hanya untuk kelas 1 dan VIP. Atau mungkin kelas ruangannya hanya untuk kelas 3 dan kelas 2. Boleh. Itu kita catat sebagai gambaran umum ruangan. Kemudian lokasi. Jadi ruang nifas itu letaknya di mana? Di dalam rumah sakit, rumah sakit ya. Rumah sakit itu letaknya di sebelah mana? Kemudian ada fasilitas pasien. Kalau fasilitas pasien disesuaikan bisa dengan kelasnya. Jadi pasien kelas 2 itu punya fasilitas apa saja. Misalkan kalau pasien kelas 2 itu ya fasilitasnya hanya dengan apa? Misalkan dengan satu kasur, satu apa namanya? Isinya 2 misalkan. Kelas 2 misalkan isinya 2. Kemudian pakainya kipas angin. Nah, itu adalah fasilitas-fasilitas yang ada untuk pasien. Satu tempat baju, kemudian kamar mandinya di dalam. Itu adalah fasilitas-fasilitas untuk pasien. Kemudian di atas bed misalkan ada tombol-tombol oksigen, tombol emergency, tombol apa. Nah, itu adalah fasilitas pasien. Kemudian yang berikutnya adalah fasilitas petugas. Nah, fasilitas petugas ini termasuk APD-nya ada atau tidak, ruang nurse station-nya ada apa enggak, kemudian ruang penyimpanan ya, entah itu penyimpanan obat, ruang penyimpanan dokumen ya, nah, itu ada atau tidak, set komputer gitu ya, berapa jumlahnya, itu juga termasuk fasilitas petugas. Apalagi kalau rumah sakitnya sudah mengaplikasikan ERM. Nah, itu harusnya jumlah sarana prasarannya juga disesuaikan dengan jumlah petugas yang melakukan input data di ERM-nya. Yang ketiga adalah metode. Metode ini adalah yang kita kaji ada 2 nanti ya. Satu adalah model MAKP yang dia pakai, ya. Yang kedua adalah kegiatan MAKP yang sudah dikerjakan di ruangan tersebut. Jadi yang pertama kalau jenis MAKP-nya kan sudah ya, Bapak Ibu pasti sudah tahu. Fungsional ini ya, kasus, tim, dia pakai yang mana. Nah, ini kita identifikasi. Kemudian yang kedua adalah kegiatan di dalam MAKP-nya. Timbang terimanya bagaimana, supervisi delegasinya bagaimana, sentralisasi obatnya bagaimana, PPB-nya bagaimana, penerimaan pasien barunya, DP-nya, RK, dokumentasi perawatan, ini apakah sudah berjalan, apakah sudah sesuai dengan alur, itu semuanya diidentifikasi.
Kemudian M4 ini adalah money. Kalau ada, misalkan ada keuangan atau RAP keluar masuk keuangan yang ada di ruangan, nah ini boleh diidentifikasi. Kalau tidak ada, boleh dilewatkan. Misalkan keluar masuk barang terkait dengan pengajuan, ya, pengajuan alat, pembelian alat, misalkan disesuaikan dengan pengajuan ke rumah sakit, misalkan melalui, nah cukup ditulis seperti itu. Kalau memang tidak ada alur keluar masuk. Kemudian M5-nya adalah marketingnya. Marketingnya di sini bisa juga kita identifikasi dari BOR. Jadi BOR itu sebenarnya juga salah satu identifikasi kita ke market, menentukan rame nggak sih pasiennya atau banyak nggak sih pasiennya. Kemudian bagaimana sistem pemasaran yang sudah dipakai. Nah, kemudian lokasi strategis rumah sakit itu juga bisa menjadi faktor yang penting untuk bagian pemasaran atau marketingnya. Nah, kalau nanti semua data-data itu sudah ada, barulah kita akan masukkan ke dalam tabel SWOT-nya. Ya, di mana SWOT ini S adalah bagian dari singkatan SWO dan T. Strength, weakness, opportunity, dan threaten. Strength itu adalah kekuatan. Weakness ini adalah kelemahan. Opportunity, kesempatan, dan threaten adalah ancaman. Oke. Apa yang harus kita gali lebih lanjut, Bapak Ibu ya, untuk melihat strength ya. Kalau kita mau melihat strength-nya, ya, di M1 tuh kita punya strength apa sih? Ya coba dilihat, tanyakan, apa sih yang menjadi kelebihan di ruangan tersebut dari sisi tenaga, ya. Apa yang membuat dia lebih baik, misalkan di ruangan tersebut daripada di ruangan yang lain. Hal unik apa yang dia punya, kekhususan ya, pencirian apa di ruang itu yang dia miliki. Oke, kalau weakness ini bukan kemudian kelemahan yang tidak bisa diperbaiki, itu bukan. Tapi adalah, yang kita tanyakan adalah apa yang masih bisa kita kembangkan. Ya. Yang saat ini sudah baik, tapi kalau itu dibiarkan, dia akan stuck dan gitu-gitu saja. Sehingga kalau kita menggali weakness, yang kita tanyakan adalah hal apa yang masih bisa dikembangkan di ruangan ini. Ya. Kemudian sesuatu hal apa yang masih bisa dihindari agar misalkan ada bagian satu ruangan misalkan yang sudah mau rusak gitu ya, kondisinya ada yang tidak presisi atau mungkin tempat tidurnya itu ada yang sudah mulai agak rusak, cuman saat ini itu masih bisa kita akali, nah gitu. Nah, itu berarti sudah masuk, nah, berarti kita kekurangan satu misalkan satu tempat tidur. Nah, gitu. Sehingga bisa kita hindari ya, nggak sampai dia rusak, betul-betul rusak parah baru diperbaiki, tapi sebelum dia rusak parah itu sudah bisa diperbaiki. Nah, apa yang bisa kita lihat juga dari pesaing kita? Ya. Pesaing kita itu bisa ruangan lain, ya, bisa rumah sakit lain yang berbeda, yang memiliki apa namanya pelayanan yang sama yang seperti Anda miliki. Kemudian faktor-faktor apa saja yang membuat Anda merasa kalah bersaing dengan kompetitor? Kemudian opportunities. Nah, pada opportunities ini, peluang apa yang bisa kita temukan? Atau peluang apa yang bisa kita rasakan? Apa sih yang sekiranya di luar itu ada kesempatan apa yang kita bisa tarik, kita kembangkan, kita terapkan di rumah sakit ini? Kalau threaten adalah ancaman. Bagaimana kita bisa melihat kompetitor pesaing itu, dia punya apa? Ya. Dia punya hal unik apa, atau mungkin dia punya teknologi apa yang itu bisa meningkatkan kualitas pelayanan. Ya. Oke. Setelah ini saya akan masuk ke hitungannya ya, Bapak Ibu ya.
Eh, pada hitungan ya, setelah ini kan di hitungannya nanti Bapak Ibu ada matriks ya, ada matriks bahwa di analisis SWOT itu ada dibagi menjadi dua. Ya. EVAS ya itu adalah eksternal faktor dan IVAS. Jadi di analisis SWOT itu kita bagi menjadi dua. Ada yang masuk EVAS, ada yang masuk IVAS. Oh sorry, ini I harusnya. Ya. Oh ini salah. Bentar. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan melihat ada SW dan juga OT. SW ini adalah IVAS. SW itu adalah IVAS. Karena strength dan weakness itu yang tahu pasti kita yang ada di dalam. Ya, seperti Bapak Ibu kalau ditanya kelemahan dan kelebihan pasti kan harusnya lebih tahu ya kelemahan dan kelebihan diri sendiri dibandingkan orang lain gitu ya. Kalau justru orang lain yang lebih tahu itu justru berbahaya. Nanti ada krisis identitas itu berarti ya. Kemudian OT ya. Opportunity dan return ini adalah EVAS. Jadi eksternal faktornya adalah O dan T, internal faktornya adalah S dan W. Kemudian nanti pada endingnya setelah Bapak Ibu menemukan angka yang nanti kita hitung, kita akan masukkan ke diagram layang. Dan diagram ini kita bagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama adalah defensif, diversifikasi, agresif, dan turnaround. Turnaround dan agresif. Nah, ini hampir sama seperti kalau kita pelajaran matematika dulu ya. Nanti kita ada menggambar diagram dengan titik X, Y. Nah, di sini nanti penggambarannya untuk diagram. Saya masuk dulu ke contoh hitungannya. Sebentar, saya ganti dulu PPT-nya. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini adalah contohnya untuk penghitungannya. Baik, saya besarkan dulu. Nah, Bapak Ibu di sini kalau panjenengan melihat itu ada yang berwarna hijau ya, saya bold warna hijau, ada yang saya bold warna kuning, kemudian warna biru. Nah, ini adalah S main W ya. Jadi di sini yang hijau-hijau dulu ya. Yang hijau-hijau dulu ini adalah nanti hasil Bapak Ibu menghitung untuk hasilnya strength dan hasilnya weakness itu harus kita kurangi angkanya. Ya, untuk menentukan titik koordinat tadi. X, Y ya. S min W, O min T. Oke.
Nah, sekarang ke pembobotan dulu. Kita lihat pada kolom-kolomnya. Di atas itu kolomnya ya, sudah ada kolom yang bunyinya analisis SWOT, kemudian bobot, rating, dan bobot dikalikan rating. Betul ya, Bapak Ibu ya. Nah, bobot, nah, kalau Bapak Ibu melihat ya, pada bobot ini nah, sekarang Bapak Ibu mohon bisa concern ke yang kuning-kuning. Yang kuning-kuning. Ke yang kuning-kuning. Nah, di sini Bapak Ibu ketika melakukan pembobotan, pasti kan muncul angka ya. Angkanya pokok 0,0, gitu ya. Ada yang 0,0 berapa? Kenapa angkanya semuanya 0, gitu? Karena kenapa angkanya 0, karena pada bobot bila dijumlahkan ke bawah ya. Kalau kita punya bobot seperti ini Bapak Ibu, kalau kita jumlahkan ke bawah, hasilnya itu harus angka 1. Itu sebabnya kenapa bobot itu munculnya angkanya 0, ya. 0, sekian, 0, sekian. Itu pada bobot ya. Jadi di pembobotan akhirnya muncul angka 0, 0. Nah, itu karena ketika kita totalkan ke bawah, saya ulang lagi, angkanya atau jumlahnya harus 1. Tidak peduli berapa pernyataan yang Bapak Ibu dapatkan di sini ya. Nih, sorry. Ini kalau saya bold nih ya, di opportunity, ini kebetulan ada warnanya cukup. Nah ini ya, gini ya, saya bold sementara begini. Ini ada 4 item ya. Kemudian kalau saya bold lagi di tempat lain, nah ini contoh return yang ada di bawah di sini, ini ada 5. Ini yang saya bold. Nah, ini ada 5, tadi ada 4. Nah, berapapun jumlah pernyataan yang ada di sini ya, Bapak Ibu, ini ketika kita total jumlahnya harus 1. Itu sebabnya angka-angka di sini itu jumlahnya adalah 0. Lalu kapan kita menentukan bahwa normanya itu boleh kita kasih angka yang besar, mana yang kita kasih angka yang lebih kecil. Nah, ketika Bapak Ibu menganggap ya kan di kelompok tersebut ya, di kelompok yang mengerjakan SWOT ya, Bapak Ibu menganggap bahwa ini penting ini kondisinya urgensinya lebih urgent dibandingkan yang lain. Bapak Ibu boleh bersepakat dengan timnya untuk diberikan bobot yang besar. Misalkan lebih tinggi lah, bobotnya dikasih lebih tinggi dibandingkan dengan nanti pernyataan yang lainnya. Nah, kemudian yang written itu juga sama. Ya, jadi semuanya mau di S, W, O, dan T pada pembobotan endingnya total harus 1. Kemudian kalau sudah kita lakukan pembobotan, next kita lanjut ke peratingan. Nah, jadi peratingan ini, rating itu sudah ditentukan 1 sampai 4 besarannya. Ya, jadi sudah 1 sampai 4, maka ya sudah, Bapak Ibu tinggal menuliskan saja berapa yang dimasukkan ke dalam ratingnya. Jadi misalkan yang tinggi, misalkan yang bobotnya tinggi, ya berarti ratingnya ikut tinggi. Ya. Yang ratingnya belum tinggi
atau yang rendah berarti diberikan yang 1 atau 2 yang dianggap mungkin masih rendah ya, tidak terlalu pengaruhnya tidak terlalu besar misalkan seperti itu. Kalau yang besar bisa nanti diberikan rating 3 sampai 4. Kemudian kalau sudah diratingkan, jangan lupa masuk ke kolom berikutnya lagi. Hasil bobot dikalikan rating. Sudah kita kalikan. Bapak Ibu mengalikan bobot dikalikan rating. Kemudian setelah hasilnya dikalikan, hasil perkaliannya antara bobot dikalikan rating tadi, kembali Bapak Ibu hitung dan jumlahkan ke bawah. Ya. Dihitung hasil perkalian ya, misalkan ini 0,3 dikalikan 3 berarti 0,9, nanti 0,5 dikalikan 2, 0,10 misalkan. Nah, hasil-hasil itu nanti dijumlah dan hasilnya ada di yang biru ini. Nah, ini ya. Ini adalah hasil penjumlahan ke bawahnya setelah dikalikan antara nilai bobot dengan nilai rating. Nah, setelah itu kalau sudah dikalikan nilainya baru kita hitung. S min B kalau sudah lengkap ya Bapak Ibu ya, S-nya sudah ketemu, W-nya sudah ketemu, nilai O sudah ketemu, nilai T sudah ketemu, baru kita melakukan nilai pengurangan nilai. S dikurangi W itu berapa nilainya? Ya. Kemudian O dikurangi T, ya. O dikurangi T itu nilainya juga berapa? Kalau sudah ketemu, barulah akan ketemu titik X dan Y-nya. X-nya adalah nilai pengurangan dari nilai S dikurangi nilai W. OT-nya, Y-nya itu adalah hasil pengurangan nilai O dan T. Nah, kalau sudah ketemu, semuanya digali, ya semuanya digali Bapak Ibu ya. Ini tadi yang seperti saya informasikan, discharge planning-nya bagaimana. Discharge planning-nya juga di SWOT, S, W, O, T dihitung. Kemudian supervisi, timbang terima, semuanya dihitung. Sampai nanti di endingnya akan muncul seperti nah, ini adalah ending dari diagramnya. Setelah tadi Bapak Ibu menghitung ya masing-masing, nah, nanti akan muncul gambar seperti ini. Nah, ketemulah titik-titiknya. Ada di kuadran yang mana. Kalau sudah seperti ini, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Kalau sudah dari sini, baru bisa akan menentukan mana yang menjadi prioritas masalah. Nah, kalau sudah ketemu prioritas masalah seperti ini, baru nanti membuat yang namanya PSG. Baru membuat perencanaan harus diapakan. Berarti timbangan terimanya harus diapain, dokumentasi perawatannya harus diapakan, MAKP-nya harus diapakan. Baru disinilah kita bisa menyusun. Baik, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Silakan, Bapak Ibu. Sudah jelas mungkin ya? Izin bertanya, Bu. Silakan. Ini cara penentuan nilai pada bobot itu gimana, Bu? Nilai pada bobot tadi ya, Bu. Ketika kita menentukan, ini saya jadi ngulangi lagi nih.
Nilai pada bobot itu ditentukan, jangan ditentukan sendiri ya. Jadi kita itu melihat mana pernyataan yang tim ya, tim pengerjaan SWOT itu menganggap bahwa itu penting. Jadi begini, mana tadi ya hitungannya. Berarti nilainya itu nggak konstan ya Bu ya? Konstan bagaimana? Nah, misalnya tetap gitu Bu, Enggak, 0,2 gitu-gitu. tidak. Tergantung Memang penilaian tim. tergantung penilaian tim. Tapi gini, nilainya pasti 0, hanya Iya. saja begini. Aduh, kok nggak bisa naik? Bentar. Oh, salah saya. Ini. Nah, contohnya yang ini Bu ya. Timbang terima aja deh. Nah ini. Nah, contoh ini Bu, timbang terima. Ini bisa jadi, ini kan ada 4 item ya Bu ya, pada strength ya. Nah ini nih, kelihatan. Nah di sini kan ada 4 item. Bisa jadi angka di sini, nih, antara kelompok ibu atau mungkin kelompok lain di rumah sakit yang berbeda atau di ruangan yang lain, bisa jadi berbeda loh ini angka-angkanya. Karena apa? Bapak Ibu kelompok mungkin menganggap gini, adanya laporan jaga shift, ini nilainya akan jauh lebih tinggi. Oh ternyata laporan timbang terima atau dokumentasi timbang terima itu penting, misalkan. Betul ya? Sehingga kelompok sepakat, wah ya harus ada toh, masa timbang terima nggak ada laporannya. Akhirnya kelompok bersepakat ini dinaikkan aja angkanya. Gini, 0,3. Karena ini memang sudah merupakan hal yang rutin ya. Betul ya, timbang terima itu kan rutin ya, Bapak Ibu kerjakan ya. Iya apa enggak ya? Rutin Iya. Bu. Akhirnya ya kan memang udah rutin dikerjakan, ya ngapain gitu. Mau rutin dikerjakan kalau laporannya nggak ada kan sama aja gitu. Sehingga dari statement seperti itu aja kan berarti kita gini, laporan itu sangat penting dibandingkan kegiatan itu sudah berjalan secara rutin, ya kan? Betul enggak? Mau setiap hari dikerjakan, tapi kalau tidak ada dokumentasi yang dibuat, ya sama aja kita nggak ada bukti, betul ya? Sehingga laporan itu penting. Nah, sehingga ini bisa jadi berubah begini. Tapi berapapun pernyataannya, ketika di total hasilnya di bawah ini ya, ini harus 1. Nah, itu untuk pembobotan. Sudah paham, Bu? Ini Bu. Nah, itu adalah untuk pembobotannya. Caranya seperti itu. Baru kalau sudah seperti ini nanti disesuaikan dengan rating yang ada di sebelahnya. Kalau bobotnya tinggi ya, jelas otomatis nanti ratingnya ikut tinggi. Silakan, ada yang lain selain Bu Lavenia. Silakan. Selain Bu Lavenia mungkin ada? Saya Bu. Oh Pak Eko, silakan. Ya. Ini silakan Pak. Ya, permisi Bu. Untuk penentuan rating, nggih, tadi ada 1 sampai 4 nilainya. Itu yang menentukan sinten? Sudah konsanta Pak? Oh, nggih sampun. Iya. Nggih. Sudah ketetapan. Nggih, Bu. Suwun, nggih. Silakan. Bu Rusipa, silakan. Bu Rusipa angkat tangan ini. Silakan Bu. Oh enggak, ternyata. Pencet mungkin. Monggo silakan, ada lagi? Selain Pak Eko, selain Bu Luvenia. Oke, enggak ada. Kalau enggak ada saya lanjut. Kalau tidak ada, saya melanjutkan ke mana ya loh? Kok belum kebuka?
Oke, saya melanjutkan ke audit mutu internal. Oke, bentar. Aduh. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu untuk audit mutu internalnya. Baik, kalau untuk audit mutu ini mungkin pada prinsipnya mungkin pakai dari Permenkes yang tentang pedoman pelaksanaan audit klinis di rumah sakit ya. Saya lupa nomornya, nomor berapa ya itu ya. Jadi ada pedoman untuk pelaksanaan audit klinis rumah sakit itu ada. Nah, itu nanti Bapak Ibu boleh, itu kalau nggak salah tahunnya itu tahun 2022 tentang clinical audit. Ya. Di dalamnya ada ini ya, yang dibahas itu termasuk case conference, kemudian kasus-kasus yang jenisnya masih sama ya, case by case. Kemudian untuk case conference ya, itu case by case-nya itu lebih untuk case conference. Kemudian ada debt conference ya, debt conference. Kemudian ada pengukuran untuk ini ya, perbaikan dan atau peningkatan mutu pelayanan klinis. Nah, itu juga ada. Itu ada di, dan sasarannya itu adalah semua tenaga medis, kemudian tenaga keperawatan, dan juga tenaga kesehatan pemberi pelayanan klinis. Ya. Ada kriteria standarnya ada, ya. Kemudian ada ini ya, komite medik, komite keperawatan ya untuk pengorganisasiannya. Kemudian nanti timnya ad hoc, dan nanti ada asisten auditnya ya. Bapak Ibu mungkin yang di rumah sakit mungkin saya rasa lebih paham terkait itu ya. Tapi kalau saya akan menjelaskannya bagaimana proses proses pelaksanaan audit yang secara umum, general ya. Secara general yang ini memang bisa dilakukan di mana saja.